Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas bagaimana gambaran skema pekerjaan tangki septik skala komunal 5-10 kakak ya teman-teman. Untuk lebih jelasnya mari kita lihat video berikut ini. Dalam paparan video ini saya akan membahas tentang pengolahan instalasi limbah. Limbah yang akan kita kelola di sini dibagi menjadi dua ya teman-teman, yaitu limbah yang berasal dari kegiatan kakus atau kloset. Kemudian air limbah yang berasal dari kegiatan rumah tangga non kakus seperti limbah memasak, mandi, dan mencuci atau yang berasal dari dapur. Kemudian yang perlu teman-teman ketahui dalam skema jaringan ini yaitu untuk elevasi antara pipa black water dan pipa gray water itu posisinya harus black water yang lebih rendah dibandingkan dengan posisi air limbah dari gray water. Untuk lebih lanjut kita sepakati di sini ada dua tipe bak kontrol dan satu gas trap. Yang ini saya anggap bak kontrol tipe 1. Kemudian yang ini saya anggap bak kontrol tipe 2 dan yang ini saya anggap gas trap. Untuk gas trap atau perangkap lemak atau minyak ya teman-teman, ini teman-teman bisa terbuat dari buis beton, pasangan bata, atau plastik atau pemanfaatan dari ember bekas. Sistem pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Gas trap ini berfungsi untuk memisahkan minyak dari air, menyalurkan dan menyaring kotoran yang keluar dari pipa gray water, yaitu air yang berasal dari kamar mandi, tempat cuci dan dapur, agar tidak terbawa ke ipal dan memudahkan bagi si penerima manfaat dalam pembersihannya nanti. Untuk pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Di sini harus kedap air di plester atau di floor. Pemasangannya seperti ini ya teman-teman. Ini adalah pipa dari kamar mandi, tempat cuci, dan dapur menggunakan keni. Kenapa menggunakan keni? Agar bau yang berasal dari sini tidak masuk ke dalam. Kemudian tag di sini berfungsi untuk kotoran yang berasal dari gray water ini tidak masuk ke bak kontrol tipe 2 sini ya teman-teman. Sekarang kita beralih ke bak kontrol tipe 2. Ini adalah pipa yang berasal dari kloset ya teman-teman, atau black water. Kenapa posisi black water itu harus lebih rendah dari posisi pipa gray water? Agar kotoran yang berasal dari black water atau kloset didorong sama air limbah yang berasal dari
gray water ya teman-teman. Untuk pemasangannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Ini saya menggambarkan dengan penggambaran menggunakan buis dengan diameter 40 cm. Untuk pemasangannya seperti ini teman-teman. Kita buat jalur pipa, nah, dari setengah pipa itu ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi nanti limbah tersebut mempunyai jalur tersendiri. Nah, ini dibuat miring ya teman-teman. Barangkali kotoran itu tampias atau meluap, jadi nanti kotoran tersebut turun lagi. Ini jangan sampai mengendap ya teman-teman, harus kering agar tidak menimbulkan bau. Kenapa ini dibuatnya tidak lurus? Agar antara black water dan gray water tidak saling bertabrakan yang bisa menimbulkan limbah tersebut melebar kemana-mana ya teman-teman. Nah, makanya dibuat jalur seperti ini. Nah, yang dari gray water dibuat lurus, yang dari black water kita belokkan. Fungsinya seperti itu ya teman-teman. Nah, ini ada tutupnya, nanti ditutup. Nah, oke. Ini nanti ini juga ditutup ya teman-teman. Ini contoh menggunakan buis dengan diameter 40 cm. Nah, pipa yang digunakan itu menggunakan pipa dengan ukuran 3 in. Dari bak kontrol tipe 2 kita salurkan ke bak kontrol tipe 1. Nah, seperti yang tadi kita bahas, kenapa ini dibuat melengkung, kenapa tidak lurus atau datar. Teman-teman, kalau ini dibuat datar nanti kotoran akan merabah kemana-mana ya teman-teman. Nanti akan berceceran kemana-mana, makanya dibuat jalur seperti ini. Kenapa nggak dibuat lurus atau letter L? Nanti akan menabrak sehingga kotoran itu nanti akan bertebaran lagi kemana-mana, makanya dibuat jalur seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman gambarannya. Nah, seperti biasa ini juga dibuat agak cembung ya teman-teman, barangkali meluap nanti kotoran itu akan balik ke jalurnya sendiri atau ke jalur masing-masing. Nah, dibuat seperti ini ya teman-teman, setengahnya dari pipa. Nah, ini pipa yang 3 in, kemudian ini pipa utama kita menggunakan pipa 4 in. Nah, kemudian bak kontrol tipe 1 kita menggunakan tutup dari besi atau manhole ya teman-teman dengan ukuran 40 cm. Nah, ini adalah jalur pipa utama, itu pipa 4 in. Nah, untuk skemanya kita gambarkan sama ya teman-teman, kurang lebih seperti ini. Ini gas trap dan ini bak kontrol tipe 2 ya. Penjelasannya sama seperti yang tadi. Nah, bak kontrol ini penting ya teman-teman. Jadi bak kontrol ini harus rutin atau berkala sama si penerima manfaat itu untuk dilakukan pembersihan maupun lemak atau kotoran lainnya. Kenapa pentingnya bak gas trap? Jadi gas trap limbah-limbah kotoran rumah tangga yang berasal dari dapur, dari tempat cuci ataupun dari kamar mandi itu akan terfokus di gas trap, sehingga pembersihannya akan fokus ke penerima manfaat masing-masing. Nah, untuk bak kontrol tipe 2 tipe 1 sendiri itu terpasangnya di antara pertemuan atau belokan ya teman-teman, itu harus dipasang bak kontrol tipe 1. Nah, ini gambarnya kurang lebih seperti ini. Ini juga sama. Nah, saya anggap di sini ada 5 kakak atau 5 rumah atau 5 SR. Nah, ini juga sama.
ini gas trap. Nah, ini bak kontrol 2 yang berasal dari kloset. Ini gas trap ya teman-teman, tendang ke bak kontrol tipe 1. Nah, seperti ini teman-teman. Nah, arahnya belok ya teman-teman, kan tidak melurus karena nanti akan berbenturan. Nah, jadi kita belokkan sedikit air limbah dari kloset, belok sini, kemudian didorong sama air limbah yang berasal dari grey water atau dari sambungan rumah yang lainnya. Nah, ini sambungan utama ya teman-teman. Nah, kemudian ini juga rumah bak kontrol tipe 1 dari pemanfaat rumah ini ya teman-teman. Kemudian masuk ke settler atau bak endapan. Di ipal sendiri di sini ada 3 sekat ya teman-teman. Ini contoh kita menggunakan ipal dengan kapasitas 4000 liter atau 4 meter kubik. Nah, jadi dari bak kontrol 1 limbah itu masuk ke inlet ya teman-teman, ke bak pertama yaitu endapan atau settler. Kemudian ada bagian filter, kemudian ada obat ya teman-teman, ada obat. Nah, kemudian ke sini ya, ini adalah bak resapan ya teman-teman. Bak resapan di sini saya ukurannya 60 cm kotor. Mungkin bersihnya bisa ke 40 cm. Nah, di sini kita pasang menggunakan pasangan bata, tidak diplester. Ini juga tidak diplester, masih tanah biar meresap ya teman-teman. Teman-teman bisa tambahkan dengan menggunakan kerikil, batu atau incuk untuk resapannya. Nah, fungsi T di sini sebenarnya tidak terlalu penting karena di sini nggak ini ya teman-teman. Air limbah yang berasal dari sini bisa langsung keluar juga nggak apa-apa. Kalau di gas trap itu wajib harus dipasang T. Pemasangan T-nya berdiri ya teman-teman. Nah, kemudian ini tutup dari bak resapannya ya teman-teman. Coba kita pasang. Tutupnya kita menggunakan dari beton aja. Nah, kemudian limbah yang sudah diurai barulah keluar ke sini ya teman-teman. Di sini misal ada sebuah irigasi atau sungai. Mudah-mudahan dengan adanya pengolahan ipal seperti ini, air yang sudah diolah tidak mencemari lingkungan. Nah, untuk mengantisipasi terjadinya rob atau penuh pada sungai atau kali atau saluran, kita harus menggunakan ini ya teman-teman. Nah, ini adalah contoh klep. Jadi air yang dari limbah masuk ke sini, air yang dari ipal keluar ke saluran itu bisa. Ini akan terbuka ya teman-teman klep ininya. Tapi kalau terjadi rob, air yang dari sungai tidak masuk ke dalam karena posisi ini tertutup. Bisa juga teman-teman menggunakan selang plastik ya teman-teman. Teman-teman potong aja, ukurannya 50 cm. Nanti yang dari ipal bisa keluar, tapi yang dari sungai atau irigasi itu tidak akan bisa masuk ke dalam karena plastiknya melipat ya teman-teman, jadi nggak bakal masuk. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Ini saya anggap 5 rumah tuh, 2, 3, 4, 5. Oke. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti itu teman-teman. Sekian video animasi tentang pengelolaan air limbah ya teman-teman untuk skala komunal 5-10 kakak. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan atau pemaparan yang salah dalam ucapan atau pemaparan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.